Zarana menatap Darren heran. Suaminya itu malah mematung tak bersuara. "Mas, kok malah ngelamun? Katanya mau pulang," protes Zarana. Ia mengibaskan tangannya tepat di hadapan Darren. Darren langsung terperanjat. Ia berdiri tanpa aba-aba. "Oh iya, ayo," jawab Darren sedikit gelagapan. Kedua tangannya penuh dengan kresek berisi kebutuhan seharian. "Biar Jara bantu, Mas." Jara mengulurkan tangannya, bersiap mengambil sebagian kresek dari tangan Darren. "Gak perlu sayang, biar Mas aja. Ini berat," tolak Darren. Akhirnya Jarana hanya bisa pasrah sambil berjalan mengikuti Darren. Pukul 9 malam, Darren dan Jarana sampai di rumah. Darren langsung menjatuhkan tubuhnya yang lelah di atas sofa. Sementara Jarana pergi ke dapur untuk membereskan semua belanjaan itu. Jarana memilah-milah mana barang untuk dapur, kamar mandi, maupun kamar. Mana yang harus masuk kulkas, mana yang cukup diletakkan di lemari dapur. "Sudah beres, sayang?" Darren menghampiri Jarana ke dapur. Rasa lelah yang tadi mendera kini perlahan memudar. "Sedikit lagi, Mas. Sebentar lagi juga selesai. Tinggal masukkan telur sama daging ayam," jawab Jarana. "Oke, Mas sudah gak sabar." Darren tersenyum lebar. Jarana menoleh. "Gak sabar apa?" timpal Jarana. "Gak sabar buat tidur dong, apalagi," saud Darren. "Oh, kirain." Jarana tersenyum simpul. "Kirain apa? Kamu mikir yang enggak ya?" goda Darren. Jarana semakin tersipu. Dia memilih tidak menjawab pertanyaan Darren, namun buru-buru menyelesaikan pekerjaan yang tinggal sedikit lagi. Setelah selesai membereskan semuanya, Jarana segera mencuci tangannya, menghilangkan bau amis, bekas ikan dan daging. Saat Jarana sedang mengelap tangannya, kelap yang tergantung di atas wastafel. Tiba-tiba Darren membopong tubuh istrinya hingga Jarana mengekik kaget. "Mas, kamu kebiasaan. Kalau aku jantungan gimana?" tutur Jarana. "Habisnya kamu lama sih. Kan Mas keburu ngantuk," timpal Darren. Kakinya terus mengayun menuju kamar mereka. "Kalau ngantuk kan tinggal tidur duluan." Jarana mengalungkan lengannya ke leher Darren. "Gak mau, Mas maunya ditemenin kamu. Kan kita mau ibadah dulu," saud Darren. "Ibadah apa?" Jarana bertanya dengan malu-malu. "Sholat dong, kan kita belum sholat isya." Darren terkekeh. Ia berhasil kembali mengecoh Jarana. "Kamu pasti mikir yang enggak-enggak lagi." "Apaan sih, Mas? Mana ada?" timpal Jarana tak terima. Sampai di dalam kamar, Darren langsung meletakkan Jarana di atas ranjang. Ia pun ikut berbaur karena pinggangnya tiba-tiba terasa sakit. "Aduh, pinggangku." Darren memegang pinggangnya yang terasa ngilu. "Sok-sokan gendong sih, makanya." Jarana tertawa pelan. "Kayaknya Mas butuh pijatan lembut seorang bidadari." Darren bergumam. Jarana tersenyum, mengerti modus laki-laki yang berbaring di sampingnya. "Kita sholat dulu, habis itu Jarana pijetin." Jarana turun dari ranjang, kemudian langsung masuk ke dalam kamar mandi dan mengambil air wudhu. Selesai melaksanakan sholat isya berjamaah, Jarana menyiapkan minyak gosok untuk Darren. "Mas gak mau pakai itu, bau," protes Darren yang sudah mengelukup di atas ranjang. "Katanya sakit pinggang. Kalau nggak pakai minyak urut, ya nggak enak," timpal Jarana. "Pakai lotion aja, ya biar wangi," pinta Darren. Jarana pun turun lagi dan mengambil lotion di atas meja rias. "Kamu belajar mijet dari mana?" tanya Darren yang begitu menikmati pijitan demi pijitan Jarana yang berikan.
Nggak belajar, mijit sesukanya aja. Waktu dulu suka sering mijitin ayah soalnya, jawab Jarana. Tapi enak banget pijitannya. Badan Mas tadi sedikit pegal-pegal, langsung terasa enteng. Daren sengaja memuji Jarana. Mas bisa aja, ini pasti lagi ngerayu, tebak Jarana yang sudah paham gelagat suaminya itu. Iya dong, mumpung kita lagi berdua, jangan buang waktu yang sia-sia. Daren berbalik, lalu menarik tangan Jarana hingga tubuhnya berada di atas dada Daren. Mata Jarana melebar. Ia memukul pelan dada sang suami yang hanya mengenakan kaos singlet berwarna putih, lalu menenggelamkan wajahnya di dada bidang sang suami, menyembunyikan pipinya yang sudah pasti memerah bak buah tomat. Daren mendekap erat tubuh Jarana. Ia juga menciumi pucak kepala Jarana berkali-kali. Wangi sampo tercium begitu memabukkan bagi Daren yang sedang dilanda gelora membara. Perlahan Daren menggulingkan tubuh Jarana ke samping, membuat wajah mereka kini saling berhadapan. Daren dan Jarana saling pandang. Ada bunga-bunga cinta yang terpancar dari indera keduanya. Seperti biasa, pagi-pagi Jarana disibukkan dengan segudang pekerjaan rumah tangga, meski Daren juga terkadang membantunya. Ia sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Pagi ini Jarana ingin menghidangkan makanan yang istimewa, tapi juga sehat dan kaya akan serat. Wangi sekali. Hidung Daren kembang-kempis menghirup aroma yang menguar dari sayur sop campur iga sapi tersebut. Kaldu sapinya benar-benar membuat Daren ingin segera mencicipi sayur yang masih dalam kuali tersebut. Sabar, baru juga matang, ujar Jarana sambil mematikan kompor. Jarana pun menuang sebagian sayur itu ke dalam mangkok besar, kemudian meletakkannya di atas meja. Daren sudah duduk manis di kursi. Ia memperhatikannya. Zara yang hilir mudik mengambil piring dan gelas, juga menuang air putih dalam gelas. Selesai menyiapkan semuanya, mereka pun menikmati sarapan bersama-sama. Sesekali sarapan mereka diselingi candaan dan tawa. Begitupun dengan obrol-obrolan ringan tentang apa saja. Kebahagiaan terpancar jelas dari wajah keduanya pagi ini. Jangan lupa siapin buat keperluan kita besok ke Tasikmalaya, pesan Daren sebelum ia berangkat kerja. Jarana mengangguk, matanya begitu berbinar mendengar nama kota Tasikmalaya. Hatinya juga berbunga-bunga. Rasanya sudah tak sabar menginjakkan kakinya di kampung halaman itu. Ceria banget pagi ini, Mbak, Diana berujar usai melihat wajah Jarana yang penuh dengan senyum. Iya, Di, Mbak lagi seneng. Besok insya Allah Mbak sama Mas Daren mau ke Tasikmalaya, mau ziarah ke makam ayah sama ibu, jawab Jarana jujur. Wah, kayaknya seru tuh. Mata Diana pun membinar mendengarnya. Ikut yuk, ajak Jarana pada adik iparnya itu. Kayaknya gak bisa, Mbak. Besok Minggu ada acara sama teman-teman SMA. Timpal Diana. Padahal Diana ingin sekali pergi ke kota yang juga kampung halaman orang tuanya itu. Mbak udah bilang sama mama papa? Tanya Diana. Hari ini Sarah kebetulan tidak datang ke butik, jadi Jarana belum bertemu dengan ibu mertuanya itu. Padahal Jarana berencana memberitahu kepergian dirinya dan sang suami ke Tasikmalaya besok. Belum, Di. Acaranya juga mendadak. Hari ini mama juga gak datang ke butik, timpal Diana.
Atau nanti Mbak ikut sholat dulu aja ke rumah sama Mama untuk ngasih tahu. Nggak perlu Mbak, biar Diana aja yang ngasih tahu. Mbak kan harus siap-siap buat besok. Timpal Diana. Iya deh, tapi jangan lupa kasih tahu ya. Jarana kembali mengingatkan. Siap Mbak, insya Allah Diana nggak akan lupa. Diana beranjak dari duduknya. Dia memeriksa laporan yang biasa diperiksa Sarah. Matahari mulai meredup. Cuaca pun sudah tidak terlalu menyengat. Waktu memang sudah berangkat sore. Jarana dan Diana segera beres-beres dan pulang dari butik. Nggak mampir dulu tanya dia Jarana saat dia turun dari mobil karena sudah sampai. Enggak Mbak, Mbaknya juga sibuk kan mau nyiapin buat besok, timpal Diana. Nggak sibuk kok nggak perlu nyiapin apa-apa, orang nggak akan bawa apa-apa, di sananya juga 1 malam, sahut Jarana. Kapan-kapan aja deh Mbak, Diana juga mau beliin pesanan Mama kan. Diana menutup kaca jendela mobilnya. Sarah memang meminta dibelikan martabak telur spesial kesukaannya. Oke, hati-hati ya. Jarana melambaikan tangan pada Diana. Diana pun langsung melaju setelah memijat klakson 1 kali. Jarana masuk ke dalam rumah dengan senyum mengembang di kedua bibirnya. Jarana rasanya sudah tak sabar untuk menempuh hari esok. Sementara di kantor, Darren masih dibuat bingung oleh ketidakjelasan kerjasama yang akan dibangun dengan bintang berlian, hingga pikirannya kini begitu kacau dan sulit konsentrasi. Sampai waktunya pulang tiba, Darren masih termangu di kursi kerjanya. Matanya menatap lurus keluar jendela kantornya. Aji yang mendadak pulang menghampiri Darren terlebih dahulu. Darren tersadar dari lamunannya, lalu menggeleng. "Pak, besok Darren sama Jara rencananya mau ke Tasikmalaya. Jarana rindu mau ziarah ke makam kedua orang tuanya." Darren berbicara menatap Aji. "Bagus itu, cuma kamu harus pastikan kendaraan dalam keadaan fit. Konsentrasi juga sangat diperlukan. Apalagi jalan menuju Tasikmalaya itu banyak yang berkelok-kelok, banyak tikungan tajam." Aji memberi peringatan, karena Aji tahu persis medan yang akan ditempuh ke kampung halamannya itu. Darren mengangguk mengerti. "Pulanglah, jangan pikirkan masalah perusahaan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja." Tita Aji. "Kasihan Jarana, sudah menunggu. Jangan perlihatkan kesedihanmu di hadapannya. Sama seperti halnya Papa yang selalu menyembunyikan kesedihan Papa dari Mama." Lanjut Aji lagi. Darren merenung. Papanya memang sosok suami yang patut dianjungi jempol. Papanya sukses menjadi teladan bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Sayangnya, Darren tidak mengikut jejaknya. Darren justru membuat nama baik Aji yang begitu terjaga runtuh ketika dengan perbuatannya sebagai seorang anak. Selepas subuh, dengan bersemangat Jarana menyiapkan sarapan. Pagi ini rencananya mereka untuk ke Tasikmalaya akan terlaksana. Jarana harus memastikan Darren sarapan dengan baik agar kondisinya selama menyetir fit dan tidak ada gangguan. Sambil mengenadakan sebuah lagu, Jarana berkutat di dapur. Memasak capcay dan ayam goreng menjadi pilihannya saat itu. Selain praktis dan cepat, tapi juga sehat. "Sarapan dulu Mas." Jarana memanggil Darren yang sudah bersiap menghangatkan mobil di halamannya. Darren mengangguk, mematikan mesin mobil.
Kemudian masuk ke dalam rumah dan langsung menuju dapur. Yang banyak makannya mas, biar nyetirnya fokus, tita Jarana. Daren tersenyum, lalu kembali melahap makanannya. Pukul 6 pagi, mobil yang dikendarai Daren mulai bergerak meninggalkan perkarangan rumah mereka. Sengaja berangkat pagi-pagi, biar nggak terlalu panas di jalan. Selama di perjalanan, bibir Jarana tak hentinya menyunggingkan senyuman. Dia begitu bahagia, tak pernah menyangka jika Daren akan melakukan hal ini untuknya. Biasanya dari Jakarta ke Tasikmalaya butuh waktu berapa lama? Tanya Daren. Matanya menatap lurus ke depan. Gak tentu sih, tapi rata-rata 7 atau 8 jam. Kalau macet akan lebih lama, jawab Jarana. Semoga cepat sampai ya, harap Daren untuk menemani perjalanan mereka. Daren memutar lagu Melayu kesukaan Jarana. Hampir 3 jam berkendara. Daren mulai merasa pegal. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil ke kamar mandi. Pegal ya mas? Jarana menatap Daren yang menyender di depan sebuah musola di rest area. Lumayan, jawab Daren tersenyum. Ia membuka tutup botol air mineral, kemudian meneguknya hingga habis setengah. Aku ke kamar mandi dulu, Jarana bangkit, lalu berjalan menuju kamar mandi khusus wanita. Saat kembali ke tempat semula, Daren sudah tidak ada. Dia mengedarkan pandangan, mencari-cari keberadaan Daren. Nihil, Jarana tidak menemukannya. Mungkin pergi ke kamar mandi juga, pikir Jarana. Ia pun lantas duduk di tempat Daren tadi terduduk, meluruskan kakinya sambil memijat pelan karena sedikit pegal. Sayang nih, Jarana mendongak. Daren sudah berdiri di hadapannya. Ia menyerahkan sebuah cup berisi rujak buah. Mas habis beli rujak, kirain lagi ke kamar mandi. Jarana mengambil cup rujak tersebut. Iya, tadi mas lihat tukang rujak lewat. Kayaknya seger, jawab Daren. Ia menusuk potongan jambu air, kemudian melahapnya. Pedes nggak? Nanti sakit perut di jalan bisa berabe loh. Jarana ragu untuk menguap. Enggak, mas suruh jangan pedas, cuma bumbu rujaknya aja. Daren nampak begitu menikmati rujak yang terdiri dari beberapa macam buah-buahan tersebut. Setelah kurang lebih setengah jam, kondisi Daren sudah lebih segar. Mereka pun lantas masuk kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan yang masih lebih dari setengahnya itu. Jarana tak hentinya menatap keluar mobil. Ia memperhatikan jalanan yang dilalui. Baginya, dengan menatap jalanan yang dulu sering dilaluinya bersama ayah dan ibunya, sudah cukup mengurangi rasa rindu untuk keduanya. Daren dan Jarana kini memang sudah sampai di Bandung. Dulu, sewaktu Jarana masih berusia belasan tahun, dia sering diajak ayahnya pergi ke Bandung untuk urusan konveksi. Jarana selalu senang. Perjalanan ke kota kembang itu adalah hal yang biasa ditunggu-tunggunya. Ternyata benar kata papa, jalanan ke sini berkelok-kelok, banyak sekali tikungan tajam. Daren menajamkan penglihatan. Ia berusaha fokus karena jalanannya baru dilalui. Iya benar mas, harus lebih hati-hati, Jarana pun mengingatkan. Waktu tak terasa cepat berlalu. Daren sudah kembali berkendara selama 2 jam lebih. Istirahat dulu mas, gak boleh nyetir lama-lama, pinta Jarana. Daren menurut dan menepikan mobilnya di rest area yang berada di kota
Malangbong. Senyum Jarana merekah. Pasalnya, dulu ia begitu sering mengunjungi tempat ini bersama ibu dan ayahnya. Jika ayahnya sudah lelah berkendara, pasti ayahnya akan berhenti di tempat ini. Jadi, Jarana sudah benar-benar hafal. Jarana beberapa kali melirik jam tangan kecil di pergelangannya yang sebelah kiri. Menit demi menit terasa begitu lambat. Jarana ingin menuju hingga setengah jam agar Daren tak terlalu kelelahan. Apalagi hari sudah hampir tengah-tengah. Matahari sedang berada tepat di atasnya, membuat cuaca begitu terik menyengat. Yuk lanjut lagi. Daren berdiri. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Masih jauh? Tanya Daren. Lumayan, sekitar 2 jaman lebih lagi, atau 3 jam, jawab Jarana. Wah, lumayan juga ya, timpal Daren tersenyum. Mau langsung ke hotel atau ke pemakaman dulu? Ziarah dulu aja ya, takutnya keburu kesolehan, lalu ke hotel dulu. Hotelnya juga lumayan jauh dari area pemakaman, timpal Jarana yang memang lebih mengetahui tentang kotanya sendiri. Jangan lupa booking dulu dari sekarang hotelnya, Daren mengingatkan. Jarana mengangguk, mengambil gawenya dari tas kemudian membuka aplikasi untuk membooking hotel. Semua hotel yang berada tepat di pusat kota Tasikmalaya menjadi pilihan Jarana. Meski Jarana belum pernah menginap di sana, namun dari harga dan review yang ia baca, Jarana yakin jika itu adalah salah satu hotel terbesar di kotanya. Mata Jarana berbinar kala mereka melewati tulisan "Selamat datang di kota Tasikmalaya". Matanya tiba-tiba memanas, jantungnya berdetak kencang. Perasaannya sudah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kerinduan akan kampung halaman dan segala kenangan tentangnya akan segera terwujud. Jarana mulai meneteskan air mata haru dan bahagia. Daren hanya meliriknya, kemudian mengusap pelan kepala Jarana. Ia mengerti perasaan sang istri, hingga membiarkan Jarana meluapkan rasa bahagianya dengan air mata. Kita ke arah mana? Dan kebingungan setiap mendapat jalanan bercabang. Jadilah Jarana menjadi pemandu jalan meskipun Jarana pun tidak begitu hafal akan jalanan di kotanya sendiri. Mau mengandalkan Google pun sering malah nyasar. Ketika Jarana sendiri pun lupa akan jalan menuju kampung halamannya. Sesekali ia turun untuk bertanya kepada orang sekitar. Dan dengan senang hati orang-orang yang ditanyai itu menjelaskan jalan mana saja yang harus dilewati. Hingga akhirnya Jarana sampai di tempat yang benar-benar ia hafal di luar kepala. Tempatnya menuntut ilmu saat SMP. Ketika ia harus berjalan kaki setiap hari ke sekolah dengan jarak kurang lebih 300 km. Dari situ Jarana sudah tidak perlu bertanya pada orang-orang lagi. Mobil Daren yang dikendarai, Daren pun melaju secara pelan atas permintaan Jarana. Jarana ingin mengenang setiap jengkal jalanan itu. Hingga tak sampai 15 menit, ia sampai di depan sebuah rumah yang dulu ia tempati bersama ayah dan ibunya. Dengan air mata yang mengalir, Jarana turun dari mobilnya. Matanya yang tak berkedip menatap bangunan tua yang ada di hadapannya. Bayangan semasa ia kecil hingga tumbuh dewasa di rumah itu terus berkelebatan, membuat hatinya semakin teriris, dihantam kerinduan kepada orang tuanya.
Perlahan Jarana melangkah, kakinya terayun menuju halaman rumah yang penuh dengan tumbuhan ilalang di depannya. Sangat tidak terawat. Rumahnya pun tampak kotor, padahal belum setengah tahun ditinggalkan. "Mbak Zara, ini beneran Mbak Zara ya?" tanya seorang wanita parubaya yang lewat.